Selamat pagi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Walui, nomor induk mahasiswa 250601275. Saya guru SMP Negeri 1 Tanahmasa. Mata pelajaran yang saya ampuh Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Saya sedang mengikuti PPG Transformasi di LPTK IAKN Tarutung. Hari ini saya melakukan kegiatan membuat video pembelajaran untuk dapat mendapat penilaian dari Bapak Ibu dosen, dan saya memohon masukan untuk memberikan kepada saya hal-hal yang baru sehingga ke depan saya semakin giat, semakin punya banyak metode untuk pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Semuanya berdiri. Jawab, break. Pada Bapak Guru kita. Buat, break. Good, break. Silakan. Baik, saya mau absen kita dulu. Bapak mau tanya, apakah semua hadir? Benar ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang absen, semua hadir ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai ke mata pelajaran kita, kegiatan kita belajar, kadang-kadangnya kita mulai dengan doa ya, doa dan nyanyi dan doa atau ibadah singkat. Kepada salah satu siswa kami, silakan tampil ke depan. Baik. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas belajar kita, mari dulu kita bernyanyi dan berdoa. Sebelum itu, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita bernyanyi dengan judul lagu hari ini Rasa Bahagia. 1, 2, 3, ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai dulu dengan membuat kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Yang pertama, kesepakatan kelas kita pada hari ini, siswa-siswi kami dilarang keluar masuk selama pembelajaran kita mulai. Jadi sepanjang pembelajaran dilaksanakan kegiatan belajar mengajar, siswa-siswa kami dilarang keluar masuk. Yang kedua, anak-anak kami dilarang ribut, mengganggu teman, menoleh kiri kanan. Selama pembelajaran ini usahakan tetap fokus dalam pembelajaran kita. Dan yang ketiga, anak-anak kami diminta untuk aktif selama kegiatan belajar mengajar. Aktif bertanya, aktif membaca, aktif berpikir supaya suasana kelas kita merasa hidup. Jadi demikian saja 3 kesepakatan kelas kita sebelum kita memulai
kegiatan selanjutnya. Baik anak-anak kami sekalian, kita masuk dalam sebuah pertanyaan. Seandainya Yesus masih ada saat ini di bumi kita, seandainya Yesus sedang punya atau sedang main Facebook, kira-kira apa yang akan dia kirim di Facebooknya? Kira-kira apa yang dia mau tulis di Facebooknya? Ada? Silakan. Mengajar dengan murid-muridnya, Pak. Ya, apa? Sedang mengajar dengan Wah, murid-muridnya. luar biasa. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Yang mau memberi jawaban? Kalau Yesus sedang main Facebook sekarang, kira-kira apa yang mau dia tulis? Ya, seperti ketua kelas kita sudah memberikan jawaban. Ayo, apa? Ya, silakan. Oh ya, jadi itu yang dia tulis ya, dia menyembuhkan orang sakit ya. Jadi sangat luar biasa ya, sangat antusias sekali. Kalau kira-kira dia sedang main Facebook sekarang ini, dia mau ngirim sesuatu pesan untuk kamu. Kira-kira apa kira-kira pesan yang akan dia sampaikan kepada kamu? Saya Pak. Ya, silakan. Pesan untuk seorang orang tua yang mengirim Injil untuk. Baik, luar biasa sekali. Ada lagi? Satu lagi dari anak-anak kami yang bisa memberikan jawaban. Ya, silakan. Saya berpesan agar selalu berbuat secara akal. Wah, luar biasa, memang ya. Ya, jadi dia akan memberikan pesan-pesan yang membuat kamu semakin giat. Jadi dunia bisa saja berubah. Sekali lagi, dunia bisa saja berubah. Tetapi Yesus dengan segala pengajarannya tidak pernah akan berubah. Selalu relevan dan selalu eksis dengan dunia yang ada saat ini. Itu memang itulah kelebihan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, untuk menambah wawasan kamu tentang pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau sampaikan satu video untuk dapat kita pelajari, menambah. Baik, demikian saja dulu. Nanti kita akan mendiskusikan hasil dari video ini. Ada tujuan, tema, dan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Itu adalah materi pokok kita, remaja di tengah dunia yang berubah. Itu yang akan kita bahas. Itu topik materi kita, remaja di tengah dunia yang berubah. Kemudian apa capaian pembelajaran kita? Peserta didik memahami pergaulan remaja masa kini dan menjadi meneladani hidup Yesus Kristus. Peserta didik memahami pergaulan remaja masa kini dan menjalaninya meneladani hidup Yesus Kristus. Sedangkan tujuan kita belajar pada hari
tujuan pembelajaran kita, yang itu yang ada di kolom TP. Bapak mau bacakan dengan suara besar, kamu bacaan dalam hatimu. Pertama, setelah mengamati fenomena sosial remaja masa kini atau condition, peserta didik kelas 9 atau audiens menganalisis atau behavior C4 pengaruh dunia yang berubah terhadap nilai-nilai kekristenan dalam pergaulan remaja, dalam kurung degree minimal 2 contoh relevan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi berbasis studi kasus atau condition, peserta didik kelas 9 atau audiens mengevaluasi atau behavior C5 perilaku pergaulan remaja masa kini dengan tolak ukur teladan Yesus Kristus. Degree berdasarkan minimal 2 kriteria nilai Kristiani. Yang ketiga, berdasarkan hasil eksplorasi permasalahan atau condition, peserta didik kelas 9 atau audiens merancang behavior C6 solusi pergaulan sehat yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam kurung degree minimal 2 solusi aplikatif. Keempat, dalam presentasi kelompok atau condition, peserta didik kelas 9 atau audiens mengkonstruksi behavior C6 kampanye kreatif tentang pentingnya pergaulan sehat remaja sesuai ajaran Kristus, degree sesuai kriteria presentasi efektif. Baik, kita masuk pada materi dan penjelasan hari ini. Sesuai dengan tema kita yang di atas, remaja di tengah dunia yang berubah. Itu ya, kita remaja di tengah dunia yang berubah. Kita bisa baca di situ kriterianya. Belajar tetap beriman dan percaya diri sebagai remaja di dunia yang berubah. Pertanyaannya, apakah kamu merasa dunia cepat berubah? Kira-kira apa kamu merasa dunia cepat berubah? Seperti kemarin yang sudah Bapak sampaikan. Mohon ada smartphone, dulu mana ada itu? Mana bisa kita nelpon sambil melihat wajah orang? Di Amerika sana kita video call, nampak kita. Apapun bisa kita lihat di internet. Itu ada membawa dua efek. Ada efek positif, ada negatifnya. Contoh sekarang efek negatifnya, pencuri juga dia memakai teknologi. Uang kita di ATM bisa hilang, itu habis semua dikuras. Jadi bagaimana supaya tetap teguh dalam iman? Bagaimana caranya? Apa yang dapat kita lakukan? Berdoa. Ya? Berdoa apa lagi? Memuji nama Tuhannya. Betul ya? Tepuk tangan dulu. Tetap teguh dalam iman. Sebagai remaja kita hidup di dunia yang sangat berubah. Teknologi, perkembangan, sistem ekonomi, sistem sosial budaya, itu semua adalah apa yang terjadi di sekitar kita. Itu semua terjadi karena dampak kemajuan teknologi, budaya, sosial budaya kita. Dengan kedatangan orang Barat, orang Eropa ke daerah kita untuk melakukan surfing, ya kita juga kadang terpengaruh dengan budaya mereka. Akhirnya ada percampuran budaya. Tentang dunia yang terus berubah, perkembangan cepat, teknologi dan media sosial berkembang pesat. Ya betul, teknologinya tadi seperti HP, seperti internet. Sekarang ada lagi Starlink.
itu internet langit tanpa perlu kabel lagi. Tantangan remaja, seperti yang tadi sudah sampaikan, pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita terpengaruh dengan perbuatan teman sebaya kita. Kita bergaul dengan orang yang jarang ke gereja, kita bisa ke gereja lagi. Ya kalau dia yang ikut kita ke gereja, takutnya kita yang ikut dia tidak ke gereja. Tantangan remaja, pengaruh media sosial. Ikuti tren fashion, makanan-makanan yang enak, yang mewah, gaya hidup. Ini tantangan nih, pengaruh media sosial. Seperti yang kemarin Bapak sampaikan, media sosial ini tanpa filter, apa yang kita lihat di HP, apa yang kita lihat di internet, semua kita mengikuti gaya rambutnya, sifatnya, gaya pakaiannya, gaya bicaranya. Kecil, pilih dengan bijak. Tren di media sosial, contoh apa tren di media sosial? Berdoa ya, itu bagus. Baik atau buruk menurutnya, menurut dia ya. Berdoa itu baik atau buruk? Baik. Pilihanmu apa? Kamu pilih atau kamu tolak? Pilih. Ya, coba lihat di atas itu. Kemudian contoh buruknya, main slot atau main judi online, baik atau buruk? Buruk. Kamu pilih atau tidak? Tidak. Ya. Jangan iya Pak, ya, tapi kita tolak itu. Teman sebaya dan lingkungan. Pengaruh teman sebaya, teman bisa mempengaruhi keputusan hidup. Betul ya. Karena pertemanan, apa yang dikatakan teman boleh saja kita ikut-ikutan. Kemudian menjaga iman, tetap teguh meski berbeda pandangan ya. Kita boleh berteman dengan orang yang tidak seiman dengan kita, tapi kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga iman kita supaya tidak terpengaruh. Pegang iman, pahami ajaran agama, dan kelola pengaruh media sosial. Supaya tidak terbawa arus zaman, remaja harus bisa memegang iman. Bagaimana kita memegang iman? Ya tetap teguh dalam ajaran iman kita. Sebagai orang Kristen tetap teguh kepada ajaran Kristus. Pahami ajaran agama dan kelola pengaruh media sosial. Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Semua gaya, tren, mode, fashion yang kamu lihat di media sosial, di Facebook, di WA, di internet, di Google, semua itu belum tentu sesuai dengan iman kita, belum tentu sesuai dengan adat budaya kita. Jadi kita harus hati-hati memfilternya, memakainya. Jangan terbawa arus. Sekali lagi, yang terbawa arus adalah ikan yang sudah mati. Sedangkan ikan yang hidup dia melawan arus. Teman yang baik, lingkungan mendukung iman. Tantangan kamu, jaga iman kepada Yesus Kristus dari pengaruh negatif. Refleksi akhir, apa yang sudah kita pelajari? Pertanyaannya, apa pentingnya pembelajaran hari ini? Dan apa yang sudah kamu lihat, yang kita sudah baca? Kalau ada pertanyaan silakan tanya, 2 atau 3 orang. Diberikan kesempatan untuk bertanya apa saja sesuai dengan apa yang sudah kamu lihat di atas. Silakan tanya, supaya kita masuk pada pembagian gambaran KPD. Ada pertanyaan? Coba lihat di atas, coba lihat, baca dalam hati Bapak mau sampaikan, mau sebutkan. Dunia terus berubah dan remaja dihadapkan kepada banyak tantangan, terutama dari media sosial dan pengaruh teman. Menjaga iman di tengah dunia yang berubah membutuhkan pemahaman agama yang baik, selektif, dan memilih informasi
dan memilih teman yang baik. Sebagai remaja, kita bisa tetap beriman dengan cara memahami ajaran agama, mengelola penggunaan media sosial, dan menjaga lingkungan yang positif. Itu adalah rangkuman dari materi kita hari ini. Baik dari apa yang sudah kita lihat, dari apa yang sudah kita baca, kita diskusikan bersama apa memberikan lebaran LKPD. Nanti di dalamnya sudah termuat langkah-langkah apa tugasmu, bagaimana cara menjawabnya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik, bentuk meja. Ada 2 tugas kita setiap kelompok. Coba lihat lembaran kerja peserta didik atau LKPD Bapak sudah kasih itu. Topik kita menjadi remaja beriman di tengah dunia yang berubah. Apa nama kelompokmu? Kelompok 1, 2 atau kelompok 3? Tuliskan nama anggota kelompokmu. Semangat ya, kerjakan dia. Ayo, pasti kamu bisa. Ayo, sama-sama memperhatikan kegiatannya sendiri yang kan. Ya. Itu apa? Sudah, silakan dari kelompok mana yang mau mempresentasikan? Kelompok 1, oke silakan. Kelompok 1, 1 orang berdiri membacakan hasil diskusinya. Yang lain silakan simak ya. Pak. Di depan sini saja. Ya, ada bisa. Baik, yang lain semua lihat, dengarkan apa yang dipresentasikan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nama kami adalah Bertina Majinur, Sukardine, Sri Resti Noviani Kuasa, Martin Luther Gunawala, Stefan Sumba, dan Al-Sabas Abune Guru. Dari topik pembelajaran kami yaitu menjadi remaja beriman di tengah dunia yang berubah. Tantangan utama yang kami hadapi yaitu malas berdoa karena suka main HP, kadang ikut-ikutan teman yang ngomong kasar, suka lupa pergi di gereja saat libur. Banyak video di internet yang tidak baik. Solusi kami, kurangi main HP saat malam dan mulai doa sebelum tidur. Pilih teman yang suka berbuat baik, ingatkan diri sendiri untuk ikut ibadah minggu. Jangan tonton video yang bisa bikin kita ikut-ikutan hal buruk. Surat dari kelompok berita. Hai, aku yang sudah dewasa, sekarang aku masih SMP dan sedang belajar untuk hidup beriman. Kadang aku malas berdoa dan lebih suka main HP. Tapi aku sedang berusaha berubah. Aku belajar untuk memilih teman yang baik, tidak berkata kasar dan tetap ingin Tuhan setia. Semoga kamu di masa depan tidak lupa sama Tuhan, teruslah berbuat baik dan tetap jadi anak Tuhan yang taat. Salam dari aku yang masih remaja. Isi presentasi: tantangan, malas berdoa, suka ikut-ikutan teman. Solusi: batasi HP, pilih teman yang baik, ikut ibadah. Harapan: tetap jadi anak Tuhan yang taat. Yang kami pelajari dari diskusi kelas, banyak teman juga mengalami hal yang sama. Kita bisa saling mengingatkan supaya tetap dekat dengan Tuhan. Walaupun sulit, kita harus tetap berusaha dan anak yang beriman. Demikian hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu.
simpan yang lain. Silakan simpan LKPD-mu. Hari minggu depan pada saat kita masuk lagi pendidikan agama akan kamu presentasikan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan masuk kembali di baik, kalau sudah selesai. Dari apa yang kita sudah pelajari hari ini? Materi ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai remaja, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di dunia digital. Kita perlu mengelola penggunaan media sosial. Saat menggunakan media sosial apapun itu di platformnya, kita perlu bijak dalam memilih informasi, mengenali dampak dari apa yang kita konsumsi. Jangan konsumsi mentah-mentah. Kamu pikirkan apa dampaknya, apa risikonya. Dan belum tentu apa yang kamu lihat di media sosial, entah itu tren atau modelnya, belum tentu sesuai dengan iman kita, belum tentu sesuai dengan budaya kita. Kemudian dalam mencari teman, atau menghadapi tekanan dari teman sebaya, jika teman-teman kita mengajak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman, kita harus berani mengatakan tidak. Kita harus berani mengatakan tidak. Kalau ada teman-teman yang mengajak kita hal-hal yang bertentangan dengan iman atau hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan iman dan kepercayaan kita, kita harus berani berkata kepada teman, saya tidak mau ikut-ikutan. Jangan hanya karena perasaan kamu ikut-ikut berbuat sesuatu yang tidak benar. Jadi ingat, carilah teman yang mendukungmu untuk maju, berkembang. Sekali lagi, carilah teman yang mendukungmu maju dan berkembang. Jangan cari teman yang membawamu kepada hal-hal yang buruk. Jadi demikian saja untuk pertemuan kita. Dan minggu depan, tantangan minggu depan, buat dalam minggu ini apa hal-hal yang menurutmu bisa menjaga imanmu tetap teguh. Itu akan kamu tuliskan dalam minggu ini, kamu serahkan kepada Bapak. Ya? Buat tuliskan hal-hal yang menurutmu mampu mempertahankan imanmu. Kemudian kamu tuliskan dalam satu lembar kertas dan kamu serahkan kepada Bapak pada minggu depan, pada pertemuan berikut. Baik, demikian saja kita menutup pertemuan kita bersatu di dalam doa. Sebelum tutup mata, Bapak memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, di akhir pelajaran kami bersyukur kepadamu karena Engkau ada di tengah kami dan telah membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Untuk itu kami mohon apa yang sudah kami pelajari, tanamkan dalam hati anak ini supaya mereka menjadi remaja yang mampu mempengaruhi zaman dan tidak terbawa arus zaman yang sedang berubah ini ke hal-hal yang tidak Tuhan berikan. Kami bersyukur buat kesempatan yang telah Tuhan berikan dan sekarang kami mau pulang. Mohon Tuhan menjaga kami supaya kami selamat sampai tujuan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.